Indonesia, negeri tropis yang menjadi habitat bagi beragam reptil unik dan endemik. Jenis kadal pun sangat banyak variannya, mulai dari yang berukuran besar dan langka seperti komodo, hingga yang kecil seperti cicak atau kadal kebun. Beragamnya jenis kadal menjadi indikasi betapa nyamannya negeri ini menjadi rumah mereka. Nih. Toke itu biasa hidupnya malam hari. Jadi seharusnya dia nggak gitu agresif kalau siang hari. Kita buktikannya dia agresif atau nggak di siang hari. Ya ampun, malah jatuh. Mari berburu toke. Petualangan kali ini di Probolinggo akan mencari toke untuk dijadikan santapan lezat. Nah, ini kita udah di perkebunan mangganya warga. Biasanya tokeknya pada hidup di sini, di batang-batang pohon mangga. Belum apa-apa sudah ada toke yang nampak. Sepertinya lokasi ini tepat. Tidak salah pilih untuk panen toke hari ini. Toke atau tidak besar punya nama latin gecko. Lazim menjadi hewan buruan di Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Kita ambil tokenya itu pakai alat sederhana, jadi ini stick pancing. Ada dua pilihan, kalau saya ini pakai karet sendal yang dikasih lem. Jadi tokenya itu begitu gigit, dia nggak bisa copot lagi karena nempel. Kalau masnya ditempelin paku di atasnya, itu supaya tokenya jatuh ke tanah. Jadi ada dua pilihan. Hewan bersisik granular dengan bintik ini sudah cukup lama disukai warga lokal sebagai bahan makanan, tetapi jarang dikonsumsi setiap hari. Ini bener gak? Salah ya? Salah, bukan. Ya ampun, malah jatuh gimana nih? Aduh, beneran. Senja hingga malam hari menjadi waktu paling pas berburu toke. Di saat inilah reptil bersuara khas ini keluar mencari makan. Tetapi bukan berarti siang hari tak bisa mendapat toke. Di waktu istirahatnya, toke masih bisa disergap, asal kita jeli mengendus keberadaannya. Ya ampun. Nih, tuh. Kuat banget gigitannya. Batang pohon jati, bambu, dan pohon-pohon buah menjadi habitat asli toke. Di mana ada serangga, nyamuk, belalang, hingga jangkrik yang disukai toke, disitulah toke berumah. Namun hewan ini juga suka membuat sarang di pekarangan dalam rumah. Enggak dong. Nih, wis. Nih. Kekuatan toke itu ada di sini. Giginya ada di seluruh rahang dia. Itu dia kenapa kita harus selalu pakai safety, terutama saya, supaya kalau digigit nggak kena langsung sama kulit tuh. Luar biasa loh, gigitan dia ini benar-benar kuat. Gigi toke yang tumbuh di rahang membuat sepanjang mulutnya menjadi tajam. Inilah senjata toke untuk menangkap mangsa sekaligus sebagai pertahanan diri. Keunikan toke ada pada suaranya yang nyaring. Ritme bunyi inilah yang kemudian disematkan pada namanya. Karena saya dari tadi selalu shock kalau lihat tokenya itu jatuh lompat dari pohon. Jadi mendingan saya tangkep dia dari jarak dekat aja. Set gitu. Aduh. Ya ampun, galak ternyata galak.
Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, terkenal dengan usaha dendeng tokek. 80% warganya merupakan pemburu sekaligus pengolah tokek. Ini dendeng tokek nanti bakal diolah jadi gulai tokek. Tapi sebenarnya masyarakat di sini lebih suka buat ini. Dendeng tokek. Ini bisa diekspor sampai ke Cina ya, Bu? Sampai ke Cina. Kalau lagi musim panas, mereka bisa dapat dan bisa buat sampai 10.000 dendeng. Ini terakhir nih. Daging tokek memiliki aroma khas. Untuk dapat menikmati hewan berkaki selaput ini, dibutuhkan ragam bumbu sebagai penyedap. Daging tokek tadi waktu abis dikulitin tuh bau amis. Iya. Bau amis sekali. Jadi tadi kita tambahin jahe, lada, sama bawang putih ya, Bu ya? Iya. Nah, ini kita goreng dulu sampai setengah matang sebelum dimasukin santan. Sejak dulu, tokek sudah akrab sebagai bahan pengobatan tradisional Cina. Sementara di Nusantara, tokek populer diolah menjadi dendeng. Selain bumbu masakan, digunakan juga sayur mayur sebagai campuran. Racikan ini bisa menjadi alternatif untuk mengolah tokek dengan cita rasa lezat. Cocok nih bagi penikmat tokek pemula. Ini dagingnya unik. Jadi kayak daging kodok dicampur daging ikan, sama dia banyak banget tulangnya ya. Tapi enak. Apalagi tadi udah ditambah kuah gulai, enak, mantep banget rasanya. Khasanah makanan yang tidak biasa merupakan bagian dari wajah Indonesia. Patut dipertahankan sekaligus dibanggakan. Dia semakin cepat tuh. Lihat nggak? Semakin kita lari, karena dia lihat yang bergerak, dia semakin cepat. Jadi kalau kita jalan tenang, dia akan tenang juga tuh. Benar. Iya kan? Benar kan? Jadi jangan panik, tenang, santai. Kita liatin terus, waspada tetap lihat. Jika Rani Patricia sudah seru-seruan bertualang dengan tokek di Jawa Timur, sekarang saatnya bertualang bersama Komodo the Dragon. Pulau Komodo merupakan daratan terbesar di kawasan Taman Nasional. Daya tarik utamanya karena pulau ini dihuni satu spesies binatang purba yang masih tersisa. Yes, saya Ciko, ini Rio. Ya. Kami dari Jejak Petualang. Kami dari Jejak Petualang nih. Oh, itu ada komodo itu kebetulan di belakang ya? Komodo itu yang ukuran sedang. Ini sedang nih, berarti masih anakan ya? Dikatakan dewasa. Umur berapa dewasa ya? Ini kira-kira sekitar 15 tahun. Waspada, yang paling penting kita harus lihat dan kita harus berjalan di belakang ranger. Karena bapak-bapak ini udah ahli. Keberadaan kadal raksasa ini menjadi aset sangat berharga, sehingga mendapatkan 3 pengakuan sekaligus dari dunia internasional. Pertama, Seven Wonders, lalu 2 dari UNESCO atau World Heritage Site, dan Man and Biosphere. Satu-satunya taman nasional di dunia yang mendapat 2 status sekaligus dari UNESCO. Dengan pengakuan dunia tersebut, kita sebagai anak bangsa wajib menjaga kelestarian alam di Taman Nasional ini. Kenceng larinya. Dan tadi tiba-tiba datang, ada 2 lagi datang, kita nggak tahu dari mana, Cik. Nggak kelihatan. Berdiri, ini mau berdiri. Ini mau lari nih. Dia semakin cepat tuh. Lihat nggak? Semakin kita lari, karena dia lihat yang bergerak, dia semakin cepat. Jadi kalau kita jalan tenang, dia akan tenang juga tuh. Benar. Iya kan? Benar kan? Jadi jangan panik, tenang, santai. Kita liatin terus, waspada tetap lihat.
Ya, Nah, untuk mengamati ini memang kita harus menjaga jarak aman kurang lebih 7 sampai 10 meter. Ya, harus betul. didampingi sama para ranger. ya, itu penting banget. Itu sangat penting. Satu hal yang perlu diwaspadai dari komodo, air liur pada mulutnya yang mengandung puluhan jenis bakteri mematikan. Abu-abu. Selain pantai, komodo juga dapat ditemukan di tempat bermainnya, di hutan perbukitan. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan hutan asam atau yang tadi disebut water apa? Waterhole. Waterhole. Lihat deh, kan? Kayak batang pohon kan? Kalau dari jauh sini Kalau kita kita nggak lihat dari ngeh sini, tuh. Itu komodo. warnanya Kalau nggak sama dikasih sama kayak ranger, tanah juga. gue juga nggak tahu kalau itu komodo. Komodo yang kami temukan ini cenderung pasif. Kemungkinan kadal raksasa ini baru memangsa buruannya. Bedanya apa sih? Komodo jantan dan betina? Nah, kalau untuk komodo jantannya kita bisa lihat dari ukuran tubuhnya. Hmm. Dia lebih besar dan juga lebih panjang. Kalau yang betina dia lebih kecil, lebih slim lagi. Nah ini kalau mau ngomong tentang populasi komodo sekarang ada berapa ya? Kalau untuk di Pulau Komodonya ada menghampiri 2000. Tetapi komodonya itu dia tinggalnya tidak berkelompok. Berada pada status rentan punah, komodo wajib dibiarkan hidup secara liar. Pihak manapun dilarang keras melakukan kontak fisik, seperti memberi makan pada kadal purba ini. Kemampuan mencari mangsa sendiri demi kelangsungan rantai makanan yang sempurna menjadi tujuannya. Petualangan bersama kadal masih berlanjut bersama Claresta di Jawa Barat. Hari ini saya akan berburu di Kecamatan Cimenyan. Tapi kelihatannya perburuan ini tidak akan mudah. Karena yang mau kita tangkap ini kecil tapi lincah sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan berburu ini tidak dilakukan setiap hari. Hanya dilakukan saat dibutuhkan karena manfaatnya yang dipercaya menjadi obat. Ada. Mana Kang? Satu. Ih, kemana dia? Ih, manjat! Kang! Aduh! Di atas. Aduh! Mana? Aduh, dapat nih satu. Ternyata bener dugaan saya. Nggak mudah buat ngedapetin dia. Jadi ini nih yang kita cari-cari. Kadal kebon ya, Kang? Iya. Kadal kebon. Lincah banget dia. Bukan cuma ukurannya aja yang kecil, tapi larinya cepet. Ayo simpan dulu, Kang. Kadal hidup pada berbagai jenis habitat, seperti pepohonan, di atas tanah, maupun di dalamnya. Tempat yang lembab, bersemak, dan berumput menjadi tempat yang paling disukai. Kadal merupakan kelompok reptil yang termasuk dalam subordo Sauria. Dengan karakteristik tubuh bersisik, licin, lidah panjang, ekor panjang, dan berkaki 4 mencapai 22 cm. Tar dulu. Aduh. Ini benar-benar perjuangan buat dapat si kadal ini. Karena emang dia sukanya di tempat yang banyak rumput-rumputnya, baik di tempat yang terbuka maupun yang di bawah pepohonan. Aduh, saya sampai guling-guling demi kamu. Aduh, iya Kang. Ya,
bergabung sama teman-teman kamu. Masuk. Ya, tutup Kang. Aduh. Cari lagi deh. Oke. Yuk. Kita baru dapat dikit, jadi kita mau cari lagi. Ini kira-kira aku bakal ketemu apa lagi nih, Kang? Kegesitannya membuat kami butuh usaha untuk mendapatkannya. Kesabaran juga diperlukan, karena tak jarang kadal lari dan menghilang dengan cepat. Reptil ini pandai memanjat pepohonan, tebing batu, atau bahkan dinding tembok yang tegak dan kasar hingga ketinggian sekitar 8 sampai 10 meter. Kang, itu Kang! Kang, itu bukan! Ah! Wah! Aduh! Aduh, Kang! Ah. Lincah banget ya dia nih. Saat ini, reptil bersisik ini terdiri dari sekitar 40 suku dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh bervariasi. Sebagai binatang berdarah dingin, kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi mereka untuk beraktivitas. Wah, lincah banget. Jadi biasanya kadal ini kalau pagi-pagi dia berjemur. Kalau siang dia nyari makan. Serangga ya makannya? Kayak jangkrik gitu-gitu. Dan kalau malam biasanya tidurnya di bawah semak-semak atau rumput-rumput kering. Karena dipercaya khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, sebagian warga lantas mengkonsumsinya. Emang nih saya jadi berasa dikadalin sama kadal. Tapi jangan salah, walaupun dia kecil tapi manfaatnya besar buat kesehatan. Tapi tetap nih harus kita olah dulu ya, baru bisa dikonsumsi. Jadi kita mau olah dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kadal yang tadi sudah kita tangkap akan kita makan dengan sambal andalan Jawa Barat nih salah satunya, yaitu sambal Cibiuk. Dagingnya dingin-dingin gimana gitu. Ini kalau bentuknya mirip sama leher ayam ya Teh? Iya. Hayu. Mirip sama belut. Mirip belut juga, iya. Bentar, aduh, cocok sambal dulu lah ya. Sambalnya pedas. Kalau dagingnya ini lembut, mirip sama daging paha ayam. Enak juga ternyata. Pedas-pedas enak kan? Kadal diyakini mempunyai fungsi yang mirip dengan hormon testosteron. Kadal juga berkhasiat sebagai pereda otot paru-paru yang sedang tegang akibat kurang pasokan oksigen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kejar-kejaran dengan kadal besar juga menjadi materi petualangan seru di Tanah Sasak. Di Desa Tambang Ele ada reptil yang mulai meresahkan warga karena memangsa unggas-unggas hasil ternak warga. Dan hari ini saya bersama bapak-bapak mau mencarinya, merelokasikannya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pencarian kali ini akan melibatkan beberapa warga yang cukup berani untuk menangkapnya. Pencariannya pun tidak mudah, karena reptil yang kita cari cukup pandai bersembunyi. Oh, itu ada biawaknya di sana. Aduh, saya mau bantuin. Ekornya. Hati-hati, Pak. Pak. Tahan lehernya, Pak. Ini biawak ini lincah sekali dan harus hati-hati kalau mau nangkepnya. Karena giginya ini tajam-tajam sekali dan ekornya ini bisa untuk mencambuk. Dan kalau udah cambuk.
Biawak termasuk bangsa kadal berukuran sedang dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis. Untuk sementara waktu, biawak ini akan diikat tubuhnya sebelum nanti dikembalikan ke habitatnya. Ini kita udah dapat satu, cuman menurut warga nggak cuma ada satu, masih ada yang lainnya lagi. Jadi kita mau coba cari lagi. Ayo Pak, ini kita udah ikat dua-duanya, sekarang mau kita bawa ke habitat aslinya untuk direlokasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini biawak ini termasuk reptil air. Jadi dia ini mirip seperti buaya dan juga teman-temannya. Jadi dia bisa menyelam, bisa juga di permukaan, bisa juga di daratan. Dan sungai-sungai seperti inilah habitat aslinya. Biawak ini termasuk dalam kategori Appendix 2. Jadi dia ini belum terancam punah, tapi bukan berarti menjadi alasan untuk diburu. Karena biawak ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kombai, salah satu suku yang mendiami wilayah pedalaman di bumi Cendrawasih. Hutan menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat di sini, termasuk dalam memenuhi kebutuhan makanan. Suku Kombai ini emang punya beribu cara untuk mendapatkan hasil makanan. Salah satunya dengan berburu. Seperti mereka nih, jagoan-jagoan cilik kita, walaupun masih kecil sudah jago berburu. Toh nih kakak mau belajar cara busur. Ayo bagaimana ini caranya? Bagaimana? Kasih contoh dulu kakak. Wah! Zrup! Itu kalau kena target buruan kita langsung tembus itu ya. Taruh sini. Iya. Begini kah? Aduh, begini. Tarik, langsung lepas. Woi. Bisa tapi tidak tepat sasaran seperti Tony tuh. Berburu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani. Setiap daerah di Papua punya ragam cara berburu menurut kebiasaan dan praktek yang biasa dilakukan masyarakat setempat. Mulai dari penggunaan tombak, panah dan busur, menggunakan anjing berburu, meniru suara binatang, jerat, dan masih banyak cara lainnya. Biasanya target buruan kita itu ada di pohon-pohon dan bersembunyi di balik dedaunan. Tapi kita belum ketemu nih. Jadi kita mau cari dulu. Di mana Tony? Sudah lihat kah? Isak ada kah? Ada. Mana? Mana? Di atas. Dapat kah? Masuk. Oh itu dia pindah masih di situ. Masuk dia ke dalam pelepah. Hati-hati, ini sudah dipanah tadi, cuman cicaknya meleset. Jadi dia kayak lompat, terus masuk ke dalam pelepahnya. Jadi mereka mau panjat dulu, terus langsung panah dari atas. Ini dia hasil tangkapan kita. Apa ini? Cicak garis putih. Aduh, ini susah sekali dia ditangkap ya sudah. Cicak merupakan jenis reptil yang sering dijumpai merayap di pohon atau di dinding rumah. Dalam rantai makanan, cicak merupakan salah satu predator bagi serangga-serangga kecil seperti nyamuk. Ini dia
atas masih ada lagi cicaknya, cuman karena susah ya Ishak tadi. Karena terlalu tinggi jadi mau kita potong dahannya, kita ambil dari bawah. Nah, dapat lagi sama seperti yang tadi. Cicak garis putih. Nah, sudah, tadi cuma ada satu saja Tony. Satu saja tadi. Ya, sudah dapat. Ada lagi. Mana? Oh, gendut besar sekali. Ah, gendut sekali. Wah, kenapa dia? Waduh. Ini kalau dibandingin sama yang tadi, nih perbandingannya. Aduh. Ini besar sekali dibanding yang garis putih. Jadi kita sudah dapat banyak nih. Biasanya langsung kita apakan nih? Kita dibakar kah? Bakar. Langsung kita bungkus bakar. Ayo. Di Komba ini emang ada berbagai macam cara untuk memasak. Tapi yang favorit teknik bungkus, yaitu menggunakan daun sagu. Jadi tidak langsung dibakar. Kita bungkus dulu, baru kita taruh di atas api. Meski sederhana, teknik memasak seperti ini tidak mengurangi rasa nikmat pada makanan. Tidak perlu waktu lama sampai matang. Teknik ini kerap digunakan bagi mereka yang survive di hutan. Ini kok dari aromanya sih mirip sama ikan bakar. Sudah langsung kita makan. Cheers! Rasanya pun mirip ikan sebenarnya. Mirip ikan bakar ini. Tidak semengerikan yang terlihat. Sih oke. Enak. Daging cicak dipercaya mampu mengatasi masalah penyakit kulit. Selain itu, di negeri tirai bambu sana, daging reptil satu ini juga mulai dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional, khususnya bagi penyakit pernafasan. Walaupun dimasak secara sederhana, ternyata cicak yang tidak saya duga-duga rasanya enaknya begini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.